Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Ustazah Kisti. Kita belajar matematika lagi ya, melanjutkan yang kemarin. Untuk kali ini kita akan belajar tentang KPK dan FPB. Nah, sebelum masuk ke KPK dan FPB, sebelumnya apakah di sini ada yang tahu apa sih bedanya antara KPK dan FPB? Kita coba ya. KPK adalah singkatan dari kelipatan persekutuan terkecil. Maka cara mencarinya, cari kelipatannya, ambil yang terkecil. Sedangkan FPB yaitu singkatan dari faktor persekutuan terbesar. Jadi caranya cari faktor persekutuannya, kemudian ambil yang terbesar. Nah, lalu bagaimana untuk caranya? Cara menentukan KPK dan FPB. Ada beberapa cara loh. Di sini dijelaskan ada 3 cara dalam menentukan KPK dan FPB. Yang pertama pencacahan, yang kedua menggunakan pohon faktor, dan yang ketiga menggunakan tabel. Ini mungkin hal yang baru adalah tabel ya. Nanti kita identifikasi satu per satu. Nah, kita identifikasi mulai dari yang pertama dulu, yaitu cara dengan pencacahan. Dalam pencacahan ini, langsung ke contoh soal ya. Tentukan KPK dan FPB dari 8 dan 12. Kita cari KPK-nya, kemudian cari FPB-nya. Nah, caranya kita tentukan KPK-nya dulu, kelipatan 8 dan 12. Satu persatu ya. Kelipatan dari 8 yaitu 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 72 dan seterusnya. Sedangkan kelipatan 12 berapa? 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84 dan seterusnya. Setelah itu kita cari yang sama. Sudah pernah? Berapa saja coba? Iya, ada. Pertama 24. Kemudian sama lagi berapa? 48. Kemudian yang sama lagi 72. Dari yang sama tersebut kita ambil yang terkecil. Berarti bisa disimpulkan KPK-nya hasilnya di sini adalah yang terkecil 24. Betul sekali. Nah, lanjut ke FPB ya. Sama, kita cari faktor dari 8 yaitu 1, 2, 4, 8. Lalu faktor dari 12 yaitu 1, 2, 3, 4, 6, 12. Kita tentukan yang sama. Ada 1, 2, terus 4. Nah, jadi untuk FPB-nya kita ambil yang terbesar. Kalau tadi yang terkecil, sekarang yang terbesar. Jadinya FPB-nya adalah 4. Mudah bukan? Nah, oke. Lanjut ya. Kita ke langkah atau cara mencari KPK dan FPB yang kedua, yaitu dengan pohon faktor. Nah, soalnya langsung saja. Oke? Yaitu soalnya ke contoh soal, tentukan KPK dan FPB dari 12 dan 30. Yang perlu diingat adalah kita harus menggunakan pembagi berupa bilangan prima. Iya. Yuk kita faktorkan, buat pohon faktornya satu-satu ya. 12 terlebih dahulu. Kita mulai dari 12, nanti dibagi bilangan prima. 12 kita bagi dengan bilangan prima terkecil dulu, yaitu kita bagi dengan 2. Setelah dibagi dengan 2 hasilnya berapa? 6. 6 masih bisa dibagi 2. Kita bagi lagi. Dibagi 2 hasilnya adalah menjadi berapa? Iya, 3. Benar sekali. Nah, 3 karena nggak bisa dibagi 2, maka 3 dibagi 3 langsung. Maka hasilnya adalah 1. Ketika hasilnya sudah 1, stop sampai di situ aja. Kita lanjut ke bilangan berikutnya atau yang kedua, yaitu bilangan 30. Sama ya seperti tadi urutannya. Bagi 2 dulu, bagi bilangan terkecil. Jadi 30 dibagi 2, hasilnya sama dengan 15. Kemudian karena tidak bisa dibagi 2 lagi, kita bagi langsung bagi 3. Hasilnya menjadi 5. Ini juga tidak bisa dibagi 3 lagi, maka dibagi dengan bilangan 5. Sama dengan hasilnya 1. Karena sudah 1, jadi stop sampai di situ. Maka setelah itu
kita tinggal menuliskan faktorisasi prima dari masing-masing bilangan tersebut. 12 dulu faktorisasinya berapa? Berarti yuk 12 faktorisasinya adalah 2 pangkat 2 kali 3. Sedangkan yang 30 faktorisasinya 2 kali 3 kali 5. Nah, nanti kita tinggal menuliskan hasil KPK dan FPB-nya. Tapi ingat, ada catatan dulu sebelum menuliskan hasilnya. Dalam menentukan KPK, nanti caranya mengalihkan semua faktor dan faktor yang sama diambil pangkat terbesar. Sedangkan menentukan FPB, nanti caranya mengalihkan faktor yang sama dan diambil pangkat yang terkecil. Jadi hasilnya berapa kira-kira ya Nana? Iya, KPK-nya berarti hasilnya kalikan semua faktornya. Berarti duanya ada yang sama tapi ambil yang terbesar. Maka hasilnya 2 pangkat 2 dikalikan 3 dikalikan 5. Dihitung hasilnya 60. Nah, sedangkan untuk FPB-nya kita ambil karena yang sama saja, hanya ada angka 2. Kita ambil yang terkecil. Jadi di sini FPB-nya hasilnya hanya berapa Nana? Iya 2, betul sekali. Jadi hasilnya cuma 2. Mudah bukan ternyata? Oke, sekarang kita lanjut untuk cara yang ketiga. Cara yang ketiga untuk menentukan KPK dan FPB menggunakan tabel. Nah, kita juga sama, langsung ke contoh soal. Tentukan KPK dan FPB dari 28 dan 70. Jangan lupa kita menggunakan apa? Bilangan prima. Nah, kita buat tabelnya terlebih dahulu ya. Berikut tabelnya. Nah, setelah dibuatkan tabelnya, kita tinggal memasukkan dua bilangan tersebut ke dalam tabel 28 dan 70. Lalu, kita akan membaginya dengan bilangan prima urut dari yang terkecil. Ingat, nanti jika ada keduanya bisa dibagi, kita tandai ya. Nah, sekarang kita bagi dulu. Berarti yang pertama kita yang terkecil bilangan prima berapa? Iya, bilangan primanya dibagi 2. Berarti 28 dibagi 2 14. 70 dibagi 2 sama dengan 35. Karena keduanya bisa dibagi, maka kita tandai bilangan 2 tersebut. Nah, kalau setelah itu lanjut. Dibagi 2 lagi, ada yang bisa 14 bagi 2 7. 35 karena tidak bisa, tuliskan saja tetap 35. Lanjut, setelah ini bagi berapa lagi? 2 sudah tidak bisa. Nah, kita ke berapa? 5 dulu. Iya, kita dibagikan 5 dulu. Meskipun 7 bisa tapi kita urut ya. 5, 7 nggak bisa, kita tulis tetap bilangan 7. 35 dibagi 5 berapa? 7. Nah, selanjutnya sekarang baru kita bagikan dengan bilangan 7. 7 dibagi 7 sama dengan 1. Kemudian ini juga sama dengan 1. Karena keduanya bisa, jangan lupa ditandai dengan warna yang berbeda kalau itu. Nah, setelah itu kita akan menuliskan, tapi ada catatannya dulu cara menentukannya. Dalam KPK, mengalihkan semua bilangan pembagi tanpa kecuali. Nah, sedangkan FPB mengalihkan pembagi yang ditandai saja. Jadi yang bisa membagi habis kedua bilangan yang dituliskan itu. Nah, jadi kita bisa menuliskan hasilnya. Untuk hasil KPK-nya berarti kalikan semuanya yuk berapa? Berarti 2 pangkat 3, 2 dikali 5 dikali 7. Hasilnya adalah 280. Lalu FPB-nya hanya yang bisa yang ditandai 2 kali 7 sama dengan 14. Nah, mudah bukan ternyata caranya? Itu cara menentukan KPK dan FPB dengan 3 cara. Demikian tadi anak-anak pemaparan materi tentang KPK dan FPB. Untuk lebih jelasnya bisa dipelajari lebih lanjut di buku yang kalian punya. Untuk soal-soalnya boleh kok dikerjakan untuk sebagai latihan, tapi jangan yang soal cerita dulu ya. Nah, oke, sekian dari Ustazah atas penyampaian materinya. Semangat belajar, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.